Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 e-commerce akan mempresentasikan tentang pengertian e-commerce. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu dengan anggota kami, yaitu 1, Ania, yang kedua ada Lutfia Kurotol Aini, yang ketiga ada Aidica Berliana, keempat Altiana, yang kelima Yeharei Nabila, dan keenam Rizka Putri. Pengertian e-commerce. Pengertian e-commerce yaitu dalam bahasa Indonesia, berarti perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang atau jasa, dan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Jadi e-commerce itu mencakup beberapa fungsi seperti pemesanan online, inventarisasi stok, dengan sistem pembayaran online untuk memproses transaksi. Jadi, bisa disederhanakan, pengertian e-commerce itu melakukan bisnis melalui jaringan yang saling terhubung, seperti pembayaran kartu kredit untuk transaksi penjualan online, terus melakukan penjualan produk digital melalui website. Next. Pengertian e-commerce menurut para ahli. Yang pertama ada Kalakota dan Winson. Menurut mereka, pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Kalakota dan Winson ini meninjau pengertian e-commerce dari 4 perspektif. Yang pertama yaitu dari segi komunikasi, yaitu proses pengiriman barang, layanan, informasi dengan melalui jaringan komputer. Yang kedua, melalui bisnis, aplikasi dari sebuah teknologi dan transaksi bisnis. Yang ketiga, dari perspektif layanan, yang menurutnya memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, konsumen untuk mengurangi biaya layanan ketika ingin meningkatkan kualitas. Yang keempat, dari perspektif online, yaitu menyediakan kemudahan untuk menjual dan membeli produk serta informasi dengan secara online. Yang kedua, menurut London, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi jual-beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi tersebut, yaitu menggunakan komputer sebagai perantaranya. Next. Selanjutnya yaitu kelebihan e-commerce. Yang pertama yaitu keuntungan bagi perusahaan. Memperpendek jarak. Nah, memperpendek jarak yaitu seperti perusahaan dapat lebih mendekatkan diri dengan konsumen. Dengan mengklik tautan-tautan yang ada di situs konsumen dapat menuju ke perusahaan dimanapun saat mereka berada, yaitu seperti hanya melalui internet atau melalui gadget yang ada di dekat konsumen. Selanjutnya yaitu ada perluasan pasar. Perluasan pasar yaitu jangkauan pemasaran menjadi semakin luas dan tidak terbatas oleh area geografis dimanapun perusahaan berada. Jadi biasanya perusahaan itu berada di tengah kota, sedangkan konsumen juga ada yang dari pedesaan. Jadi sekarang tuh lebih gampang jangkauannya. Selanjutnya yaitu ada perluasan jaringan mitra bisnis. Pada perdagangan tradisional sangat sulit bagi suatu perusahaan untuk mengetahui posisi geografis mitra kerjanya yang berada di negara lain atau benua lain. Bagaimanapun juga, mitra kerja sangat penting untuk konsultasi dan kerjasama baik teknis maupun non-teknis dengan adanya perdagangan elektronik lewat jaringan internet. Selanjutnya yaitu ada efisiensi. Efisiensi yaitu seperti disinggung pada bagian sebelumnya, yaitu perdagangan elektronik akan sangat memangkas biaya operasional. Perluasan
perusahaan yang berdagang secara elektronik tidak membutuhkan kantor, toko yang besar, menghemat kertas yang digunakan untuk transaksi, periklanan, serta pencatatan. Selain itu juga perdagangan elektronik sangat efisien dari sudut waktu yang digunakan. Yang kedua yaitu ada keuntungan bagi konsumen. Keuntungan bagi konsumen yang pertama yaitu ada efektivitas. Efektif yaitu konsumen dapat memperoleh informasi tentang produk yang dibutuhkan dan bertransaksi dengan cara yang cepat dan murah. Selanjutnya, aman secara fisik. Aman secara fisik itu konsumen tidak perlu mendatangi toko tempat perusahaan menjajakan barangnya, dan ini memungkinkan konsumen dapat bertransaksi dengan aman. Sebab itu, daerah tertentu mungkin sangat berbahaya jika berkendara dan membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada fleksibel. Fleksibel yaitu dapat melakukan transaksi dari berbagai lokasi, baik dari rumah, kantor, warnet, atau tempat lainnya. Konsumen juga tidak perlu berdandan rapi seperti pada perdagangan tradisional. Seperti kita hanya cukup di rumah dan memegang gadget, sudah bisa belanja online. Selanjutnya yaitu ada keuntungan bagi masyarakat umum. Yang pertama yaitu ada mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan. Dengan adanya perdagangan elektronik, kita tidak perlu mengeluarkan kendaraan bermotor. Jadi, berkurangnya kendaraan di jalanan bisa menghemat bahan bakar dan mengurangi tingkat polusi udara. Selanjutnya yaitu ada membuka peluang kerja baru. Pada era perdagangan elektronik akan membuka peluang kerja baru bagi mereka yang tidak buta teknologi. Muncul pekerjaan baru seperti programmer komputer, perancangan web, ahli di bidang basis data, analisis sistem, ahli bidang jaringan komputer, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu menguntungkan dunia akademis. Berubahnya pola hidup masyarakat dengan hadirnya perdagangan elektronik, kalangan akademisi akan semakin diperkaya dengan kajian-kajian psikologis, antropologi, sosial budaya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan dunia maya. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perdagangan elektronik seperti juga teknologi komputer pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang tidak gegap teknologi, sehingga pada gilirannya akan merangsang orang-orang untuk mempelajari teknologi komputer demi kepentingan mereka sendiri. Selanjutnya, next. Selanjutnya yaitu ada konsep kualitas pada perusahaan manufaktur. Nah, ini tuh berkaitan dengan kegiatan perusahaan atau organisasi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Nah, yang pertama yaitu ada performance. Performance itu kesesuaian produk dengan fungsi utama produk itu sendiri atau karakteristik operasi dari suatu produk. Yang kedua ada feature. Feature yaitu ciri khas produk yang membedakan dari produk lain yang merupakan karakteristik pelengkap dan mampu menimbulkan kesan yang baik bagi pelanggan. Selanjutnya, reliability yaitu kepercayaan. Kepercayaan pelanggan terhadap produk karena kehandalan atau karena kemungkinan kerusakannya itu rendah. Yang keempat yaitu ada conformance. Conformance yaitu kesesuaian produk dengan syarat atau ukuran tertentu atau sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dan yang kelima itu durability. Yang keenam durability yaitu tingkat keawetan produk atau lama umur produk. Terus yang ketujuh, serviceability, yaitu kemudahan produk itu bila akan diperbaiki atau kemudian memperoleh komponen produk tersebut. Yang terakhir yaitu estetik, yaitu keindahan atau daya tarik produk tersebut. Nah, hal tersebut itu berpengaruh pada minat konsumen
yang ingin berbelanja online karena pada zaman sekarang banyak produk tiruan atau produk-produk KW. Jadi hal tersebut dibutuhkan pada produk-produk yang dihasilkan. Konsep kualitas pada industri jasa. Yang pertama adalah intangibility atau tidak berwujud. Jasa tidak berwujud, maka tidak mungkin pelanggan dapat melihat, merasakan, mendengar, atau mencium sebuah jasa sebelum dimilikinya. Mahasiswa atau mahasiswi tidak mengetahui hasil dari kuliahnya sebelum menjalaninya. Yang kedua adalah variability atau keanekaragaman atau heterogen. Tidak mungkin bagi industri jasa atau penjual jasa untuk menstandardisasi output jasa. Jasa merupakan output yang heterogen yang berarti banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan sehingga tidak ada output penyampaian jasa yang dapat persis sama. Misalnya, kesabaran seorang dosen dalam menyampaikan materi kuliah hari ini belum tentu sama keesokan harinya. Yang ketiga adalah inseparable atau tidak berwujud. Produksi dan konsumsi jasa sering dilakukan pada waktu yang bersamaan, sehingga kualitas atau jasa ditentukan dalam proses interaksi antara penyedia dan penerimanya. Oleh karena itu, efektivitas individu yang menyampaikan jasa atau kontak personel dalam hubungan penyedia jasa dan pelanggannya merupakan unsur yang penting. Sebagai contoh, untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, maka seorang harus mengikuti kuliah di universitas. Kualitas dari pendidikan di tempat tersebut mungkin saja tinggi. Namun, jika mahasiswa tersebut mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan para dosen, buku-buku yang terbatas di perpustakaan, ataupun hambatan-hambatan lain yang timbul, maka mahasiswa tersebut bisa saja merasa tidak puas dengan pengalaman pendidikan yang diterimanya. Dan yang keempat adalah perishability atau tidak dapat disimpan atau keadaan tidak tahan lama. Jasa ini tidak dapat tahan lama, outputnya langsung habis setelah penyampaian jasa. Oleh karenanya tidak dapat disimpan untuk penjualan atau penggunaan di kemudian hari. Jadi pada dasarnya jasa atau servis adalah suatu aktivitas yang tidak berwujud yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan seorang, dan jasa yang diberikan itu tidak menghasilkan kepemilikan. Jasa itu beragam dan melibatkan pelanggan dalam prosesnya. Dengan perkembangan bidang usaha, maka organisasi atau perusahaan kini bukan hanya bergerak di bidang industri manufaktur, tetapi juga pada industri jasa, misalnya konsultan, pengacara, akuntan, pendidik, dan sebagainya. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau jasa yang ditawarkan, antara lain yang pertama, mengidentifikasi penentu utama kualitas pelayanan. Langkah pertama yang dilakukan dalam mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, antara lain dengan melakukan riset pelanggan yang kemudian disusun dengan memperkiraan penilaian terhadap perusahaan dan pesaingnya berdasarkan faktor penentu tersebut. Untuk mengadakan identitas ini, perlu diadakan wawancara dengan pelanggan karena hubungan antara pelanggan dengan pemberi jasa dekat. Yang kedua, mengelola harapan pelanggan. Hasil riset dan penilaian terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan terhadap jasa akan diberi tersebut diolah. Kemudian organisasi atau perusahaan memberikan janji pada pelanggan untuk dapat memenuhi harapan pelanggan tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah janji pada pelanggan tersebut jangan terlalu muluk sehingga jika tidak dipenuhi pelanggan akan kecewa. Yang ketiga, pengelola kualitas jasa. Kualitas suatu jasa memang tidak terlepas dari perilaku atau sikap orang-orang yang memberikan atau menyediakan jasa bagi pelanggan. Misalnya, keramahan, kesopanan, ketenangan,
kecermatan, fleksibilitas, stabilitas, rasionalitas, dan sebagainya. Hal ini disebabkan kualitas jasa tidak terlepas dari karakteristik kualitas jasa yang ditentukan dari hubungan antara pelanggan, penyedia jasa atau antara para penyedia jasa lainnya. Next. Selanjutnya yang keempat itu mengembangkan budaya kualitas. Yang pertama ada kepemimpinan. Pemimpin menyusun tujuan dan arah pendirian organisasi serta menciptakan dan mempertahankan lingkungan internal di mana orang-orang menjadi terlibat dalam pencapaian sasaran organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, dalam konteks ini biasanya pemimpin itu disebut juga dengan e-leadership atau kepemimpinan jarak jauh, dan itu menggantikan pemimpinan tradisional karena kemajuan teknologi. Nah, atau pemimpin e-leadership atau pemimpin virtual. Pemimpin virtual ini adalah pemimpin yang mengarahkan orang-orang dari jarak jauh untuk melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Biasanya mereka menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan pekerjaan mereka, untuk menemukan model bisnis baru, untuk berkomunikasi dengan pengikut mereka, dan interaksi tatap muka tradisional telah diganti dengan media elektronik. Ya, selanjutnya yang kedua ada pelanggan. Untuk dapat mendefinisikan pelanggan suatu organisasi atau perusahaan, harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana proses produksi yang terjadi. Nah, kan ada pelanggan itu di musim pandemi ini, biasanya pelanggan e-commerce itu meningkat 30,8% sekian. Nah, kunci utama customer service itu biasanya menyelesaikan permasalahan secara cepat, menyelesaikan permasalahan pelanggan hanya dalam satu kali interaksi dengan representasi customer service yang ramah. Lalu kan di dalam e-commerce biasanya itu ada letak ukur nilai kepuasan pelanggan. Jadi kayak dikasih rating gitu loh. Apa ratingnya skala 1 dari skala 1 sampai 5. Jadi kita tuh tahu bagaimana nilai suatu perusahaan tersebut. Terus yang kedua itu ada menaruh informasi penting yang dapat diakses secara online. Biasanya saat kita tuh memberi barang secara online, salah satu pengalaman yang kurang menyenangkan sering terjadi itu biasanya menemukan informasi yang diinginkan. Untuk menghindari skenario ini, pastikan bahwa website e-commerce atau toko online memiliki FAQ, yaitu Frequently Asked Question, dan pengetahuan umum yang berisikan setiap informasi relevan yang dapat menjawab pertanyaan pelanggan Anda. Terus yang ketiga, pendekatan yang berdasarkan fakta untuk membuat keputusan. Nah, keputusan dan tindakan yang efektif pasti didasarkan pada analisis data dan informasi. Nah, selama era pandemi ini kan banyak e-commerce seperti Lazada, Shopee, Tokopedia itu tuh berlomba-lomba untuk mengundang artis K-pop. Nah, mereka itu sebelumnya tuh menganalisis dulu, melakukan riset data dulu. Kayak apa sih pelanggan itu yang diminati saat ini? Kan saat ini tuh banyak remaja tuh suka sama K-pop. Jadi tuh mereka tuh berlomba-lomba mengundang artis K-pop supaya pelanggan mereka itu jadi tertuju pada perusahaan e-commerce tersebut. Selanjutnya, yang keempat, ada keterlibatan semua pihak. Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan organisasi atau perusahaan harus terlibat secara penuh, sehingga kemampuannya bersifat bagi keuntungan organisasi atau perusahaan tersebut. Staf atau karyawan, pemimpin, dan administrator merupakan aset yang menghasilkan dan mempertahankan modal intelektual di mana kualitas produk atau jasa tersebut dihasilkan. Sistem kualitas menjamin kepercayaan dan keyakinan seluruh staf untuk mewujudkan kualitas produk atau jasa yang lebih baik, sehingga efisiensi dan efektivitas sistem tersebut memungkinkan seluruh staf mencapai sasaran organisasi atau perusahaan maupun industri secara umum. Selanjutnya yang kelima, ada pendekatan proses. Proses produksi atau
operasional jasa akan tercapai dengan lebih efisien bila hubungan antara kegiatan dan prosesnya dikelola sebagai suatu sistem terpadu. Proses tersebut mengubah nilai-nilai yang masuk pada organisasi atau perusahaan. Sistem kualitas dirancang untuk pengendalian dan perbaikan nilai yang secara sederhana meliputi semua pekerjaan atau kegiatan pada organisasi atau perusahaan yang terdiri dari berbagai proses. Kegiatan-kegiatan dalam proses pada organisasi atau perusahaan tersebut seringkali berinteraksi satu dengan yang lainnya. Semua proses dalam organisasi atau perusahaan tersebut berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan hasil yang dicapai organisasi atau perusahaan tersebut merupakan hasil suatu proses produksi atau operasional jasa. Yang terakhir ada perbaikan terus-menerus dan berkesinambungan. Continuous improvement. Dalam proses dan hasil harus merupakan sasaran organisasi atau perusahaan yang bersifat permanen. Perbaikan terutama dalam sistem kualitas meliputi dua kriteria, yaitu hasil yang secara terus-menerus meningkat dan biaya yang secara terus-menerus menurun. Berdasarkan teori Edward Deming, proses harus menjadi stabil sebelum diadakan perbaikan. Kedua kriteria ini memerlukan data pada hasil, biaya, stabilitas proses, dan kemampuan proses. Konsep yang digunakan perusahaan ini menekankan pada prinsip-prinsip manajemen kualitas. Dilaksanakan dengan baik akan dapat membawa perusahaan atau organisasi mencapai kualitas yang sesuai dengan prinsip kualitas yang dianut oleh berbagai organisasi atau perusahaan yang ada. Kualitas memang bersifat menyeluruh, bukan hanya menuntut produk atau jasa yang berkualitas, namun para pelaku atau personil organisasi yang ada harus dapat mewujudkannya dalam keseharian yang didukung oleh pimpinan, dan tentu saja menekankan pada kepuasan kebutuhan atau keinginan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai pengenalan e-commerce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.